Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyahil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan sehingga kita dapat menonton video ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman ini. Perkenalkan, nama saya Eko Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kajian hadis tematik dakwah dan komunikasi dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW dan komunikasi bisnis. Dalam presentasi ini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian hadis tematik dakwah dan komunikasi. Yang kedua, 9 langkah-langkah penerapan hadis tematik. Yang ketiga, istilah-istilah dakwah dan komunikasi dalam hadis. Yang keempat, hadis tentang perintah dakwah. Yang kelima, hadis mengenai komunikasi bisnis dalam Islam. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hadis tematik. Hadis tematik atau hadis maudhu'i merupakan metode memahami dengan cara mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai tema tersebut. Apabila diterapkan pada bidang dakwah dan komunikasi, maka seluruh hadis yang berkaitan dengan cara berdakwah, adab berbicara, metode penyampaian pesan, serta komunikasi Rasulullah SAW dikumpulkan lalu dikaji menjadi satu kesatuan konsep. Metode ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman karena hanya mengambil satu hadis. Yang ketiga, sistematis untuk penelitian ilmiah. Dan yang keempat, sangat relevan menjawab persoalan dakwah di era modern. Namun metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama, memerlukan kemampuan ilmu hadis yang mendalam, serta adanya kemungkinan subjektivitas dalam menentukan tema. Pada slide ini dijelaskan lebih rinci mengenai kelebihan dan kekurangan hadis tematik dakwah. Kelebihan yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif sehingga kita tidak memahami hadis secara parsial. Yang kedua, dapat menganalisis hadis-hadis ini yang tampaknya berbeda sehingga tidak muncul kontradiksi. Yang ketiga, metode ini sangat membantu penelitian akademik karena pembahasannya secara sistematis. Yang keempat, penelitian sanad dan matan tetap dilakukan sehingga keasliannya hadis tetap terjaga. Yang kelima, hasil kajian dapat diterapkan dalam kehidupan sehingga terutama dalam bidang dakwah dan komunikasi. Sedangkan kekurangannya adalah proses pengumpulan hadis memerlukan banyak referensi, membutuhkan kemampuan ilmu hadis yang cukup tinggi, serta harus memperhatikan konteks munculnya hadis agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maknanya. Selanjutnya kita masuk pada metodologi hadis tematik. Ada 9 langkah dalam menerapkan metode ini ya. 5 langkah pertama yaitu, yang pertama, menentukan tema yang akan dibahas dalam hal hadis atau komunikasi. Yang kedua, mengumpulkan seluruh hadis yang berkaitan dengan tema melalui proses takhrij hadis. Yang ketiga, menyusun kerangka pembahasan agar materi lebih sistematis. Yang keempat, mengelompokkan hadis berdasarkan isi dan redaksinya. Yang kelima, melakukan penelitian terhadap sanad dan matan hadis untuk mengetahui kualitas hadis tersebut.
Kelima langkah ini merupakan fondasi sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam. 4 langkah berikutnya adalah yang keenam, mempelajari istilah-istilah yang memiliki makna serupa sehingga semua hadis dapat dipahami secara harmonis. Yang ketujuh, membandingkan penjelasan para ulama melalui kitab-kitab syarah hadisnya. Yang kedelapan, melengkapi pembahasan dengan ayat Al-Quran maupun data pendukung lainnya. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, menyusun kesimpulan menjadi satu konsep besar atau grand konsep mengenai tema yang sedang dikaji. Dengan mengikuti 9 langkah ini, hasil kajian hadis menjadi lebih ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hadis terdapat beberapa istilah penting yang berkaitan dengan dakwah. Di antaranya adalah dakwah, ajakan menuju jalan Allah, tabligh, penyampaian risalah, bayan memberikan penjelasan, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mau'izah hasanah, memberikan nasihat yang cara baik, nasihah memberikan nasihat yang tulus, inzar memberikan peringatan, tafsir memberikan kabar gembira. Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya penyampaian informasi saja, tetapi juga membimbing, menasihati, mengingatkan, dan memberitahukan manusia menuju jalan kebaikan. Selain istilah dakwah, terdapat pula istilah komunikasi. Misalnya, qaul ucapan, kalam pembicaraan, lisan melambangkan kemampuan berbicara, khitab pidato atau penyampaian kepada audiens, hiwar dialog dua arah, sam kemampuan mendengar. Kemudian terdapat konsep qaulan syadidah, yaitu pembicara yang benar atau yang jujur, serta qaulan layyina, yaitu pembicaraan dengan lemah lembut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi menurut Islam bukan hanya berbicara, tetapi juga memperhatikan kebenaran, kelembutan, dan kemampuan mendengarkan. Pada slide ini terdapat hadis yang sangat terkenal. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Artinya, sampaikanlah diriku walaupun hanya satu ayat. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang benar sesuai dengan kemampuannya. Namun, perlu diingat, dakwah tidak boleh dilakukan tanpa ilmu. Kita hanya boleh menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar kita pahami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Slide ini dijelaskan metode dakwah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan hatinya, dan itulah adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dakwah memiliki beberapa tingkatan sesuai kemampuan masing-masing. Ada dakwah melalui tindakan nyata, dakwah melalui lisan, dan minimal dengan membenci kemungkaran di dalam hati untuk berdoa. Pada bagian ini dijelaskan bahwa Islam mengajarkan komunikasi bisnis yang didasarkan pada kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak. Tujuan bisnis bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, komunikasi dalam transaksi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Hadis pertama menjelaskan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang syidik, dan para syuhada. Rasulullah SAW bersabda,
at-tajirus sidiki aminal ma'an nabiyina wasidikina wasyuhada, yang artinya pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, yang sidikin, dan para syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa komunikasi bisnis yang jujur, syidik, dan amanah bukan sekedar etika sosial, melainkan bernilai ibadah tinggi. Pedagang yang selalu berkata benar tentang kualitas dan harga barangnya dijanjikan kedudukan mulia serta setara para syuhada. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang-orang yang menjaga kejujuran dalam berdagang. Dalam praktik komunikasi bisnis saat ini, kejujuran dapat diwujudkan dengan memberikan informasi produk secara benar dan tidak melebih-lebihkan kualitas barang dan tidak menipu konsumen atau pembeli. Hadis selanjutnya, larangan menipu dalam transaksi. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassana falaysa minna." Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan dari kami. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah menegur pedagang yang menyembunyikan makanan basah di bagian bawah tumpukan agar tampak baik produknya. Hadis ini menjadi prinsip dasar komunikasi bisnis. Dalam Islam, menyampaikan informasi produk secara jujur dan tidak menutupi cacat barang demi keuntungan sesaat. Dalam komunikasi bisnis, seluruh informasi mengenai produk harus disampaikan secara terbuka. Tidak boleh menyembunyikan kekurangan barang demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Karena komunikasi yang jujur akan membangun kepercayaan pelanggan. Hadis selanjutnya adalah tentang khiyar atau transparansi melahirkan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "At-tabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqu." Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar memilih melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan dengan terang, jual beli mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika menyembunyikan cacat dan berdusta, musnahlah keberkahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya keterbukaan atau bayan sebagai inti komunikasi bisnis. Keberkahan transaksi berbanding lurus dengan kejujuran komunikasi. Semakin transparan kedua pihak, semakin besar keberkahan yang menyertai kesepakatan tersebut. Pesan utama dari hadis ini adalah bahwa komunikasi yang transparan merupakan kunci keberhasilan dan keberkahan dalam dunia bisnis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hadis tematik merupakan metode mengkaji hadis berdasarkan satu tema tertentu sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh. Metode ini dilaksanakan melalui 9 langkah yang sistematis, mulai dari pengumpulan hadis hingga penyusunan konsep besar. Islam memiliki banyak istilah yang mengajarkan etika dakwah dan komunikasi seperti tabligh, bayan, qaulan sadidan, qaulan layyinan. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berdakwah sesuai ilmu yang dimiliki. Komunikasi bisnis dalam Islam harus dilandasi kejujuran, amanah, dan transparansi agar memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat menambahkan wawasan kita mengenai pentingnya memahami hadis, tematik, dakwah, dan komunikasi, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton. Kepada sahabat-sahabat sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.